Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik dan menarik, sangat luar biasa menariknya begitu kan ya. Katanya acara-acara dari Prabowo ya, dari Prabowo Gibran katanya di Jawa Timur katanya sepi begitu kan ya. Acara ini diselenggarakan di DBL Surabaya ya. Banyak yang kemudian mengatakan wah ini gimana ya, biar Gemoy Prabowo di Surabaya sepi peminat katanya begitu kan. Dan bahkan itu diungkapkan oleh netizen ya, diungkapkan oleh para panitia sendiri ya. Targetnya 10.000 yang datang hanya seratusan. Ini lantas bagaimana begitu kan ya? Banyak sekali pro dan kontra dan bahkan ya satu sisi mengatakan wah kalau acara-acara seperti ini sepi, bagaimana dengan yang lain? Katanya begitu. Jadi ini di Jawa Timur, saya kira di Jawa Timur itu adalah sudah masuk ya mutlak ya kemenangan dari Anies Baswedan. Kalau nggak Anies Baswedan ya Pak Ganjar. Karena lihat saja realitasnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Kalau nggak PDIP ya PKB di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin satu sisi itu adalah di Jawa Timur menjadi lumbung kemenangan Anies Baswedan. Walaupun Prabowo juga masif di situ ya dukungan-dukungan mereka, tapi tentunya militansi dari tahun ke tahun itu sudah bisa ditebak Jawa Timur itu adalah gerbongnya adalah PKB dan PDIP begitu kan. Apalagi mereka bersatu begitu di putaran kedua, bukan tidak mungkin ya akan menjadi kemenangan yang sangat-sangat luar biasa begitu kan. Karena satu sisi ya kita lihat saja masyarakat hari ini begitu kan ya, begitu banyak sekali yang mengatakan bahwa kalau toh pada hakikatnya di acara-acara Prabowo Gibran ya konsernya seperti itu sepi, bagaimana dengan kampanyenya di situ begitu kan. Acara panggung semegah ini begitu kan bisa hanya 100 orang kan saya kira akan masih kecil karena di Jawa Timur di Surabaya saja begitu kan. Seharusnya kan punya militansi yang kuat begitu. Jadi sampai hari ini banyak masih muncul spekulasi bahwa apa yang kemudian disampaikan begitu kan kepada publik ya kadang realitasnya masyarakat kok ini tidak sesuai ya dengan lembaga-lembaga survei begitu kan ya. Karena lembaga-lembaga survei sudah banyak yang menyatakan bahwa Prabowo dan Gibran itu sudah 52% begitu kan. Kalau kita merujuk pada lembaga-lembaga survei begitu. Bahkan ya satu sisi ada yang mengatakan begini ini. Ya, acara Gebiar Gemo Surabaya ya untuk Prabowo Gibran di DBL Arena Surabaya sepi tanpa penonton ya pada Minggu 28 ya Januari 2024. Bahkan kegiatan ini diberiakan oleh Power Metal berlangsung sunyi. Nah, itu menjadi catatan penting bagi kita bahwa persoalan-persoalan seperti itu kan ada indikasi bahwa orang itu kan tidak tertarik untuk datang di situ. Memang saya baca dari beberapa narasi dan beberapa beritanya, dia kan sepi karena memang di acara Sidoarjo juga sama katanya begitu. Dalam artian bahwa berbenturan begitu kan. Tapi kan seharusnya kan walaupun targetnya 10.000 kok dan yang datang 100 ini kan gimana begitu. Acara-acara seperti itu kan acara-acara yang besar begitu kan. Sehingga banyak sekali memunculkan ekspektasi begitu kan ya. Jadi artinya apa? Tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada di masyarakat ya. Bahkan lembaga-lembaga survei katanya di urutan pertama kenapa di acara-acara ini kok sepi dah. Bahkan ya satu sisi usut punya usut ya mereka mungkin ya dalam satu sisi kurang minat. Kalau dangdutan ya arek-arek Surabaya itu pastinya ya mereka banyak yang hadir karena dangdutan itu lebih dominan begitu di satu sisi begitu kan ya. Karena pada kenyataannya masyarakat kan sudah cerdas begitu. Jadi artinya apa? Artinya di Jawa Timur itu bukan lumbung kemenangan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tentu itu menjadi catatan penting dan sudah tahu kita bahwa itu adalah kemenangan bagi Anies Baswedan. Lihat saja sebuah realitasnya itu begitu kan ya. Jadi sampai hari ini masih muncul spekulasi begitu sehingga apa yang terjadi selama ini ya kepada panggung-panggung besar ya di acara-acara dimanapun Prabowo Gibran panggung-panggung besar selalu sepi mereka ya karena acaranya mungkin konsen perkenalan dan sebagainya begitu walaupun tidak Prabowo Gibran tidak datang di situ nampaknya masyarakat itu kalau ada kalau ada deklarasi hanya di berbagai daerah kan tentu ini kan ramai sebenarnya begitu kan tapi pada ujung-ujungnya sudahlah ya masyarakat bisa menilai ini semua katanya begitu kan ya saya kira
hal-hal yang biasa, hal seperti itu, baik sepi atau tidak. Tapi masyarakat sudah menyimpulkan bagaimana kalau mereka sepi, terus kemudian dengan lembaga-lembaga survei yang ada yang semakin tinggi dan sebagainya, bagaimana dengan realitasnya ini begitu kan ya. Kalau hanya joget-joget seperti ini ya, mending ya senam di acara-acara masjid aja begitu. Jeff Dian aja di situ begitu. Jadi saya nampaknya hari ini begitu dari beberapa komentar-komentar yang didesain ini gimana begitu. Ini di acara DBL Arena Surabaya. Ini di arena terlihat sepi dari pendukung Prabowo Gibran. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat bertanya-tanya, termasuk wartawan yang hadir untuk melakukan peliputan, juga seakan heran dengan sepinya pendukung. Itu komentar-komentar dari netizen. Artinya ya, saya kira inilah yang seharusnya kita lihat bahwa ya banyak masyarakat hari ini masih bertanya-tanya soal itu begitu kan. Tapi nampaknya begitu bagi kami adalah ya mereka mungkin agak-agak mulai nuansa mereka mulai agak sepi dan sebagainya. Mungkin ya Prabowo Gibran yang saya lihat itu pada fokus pada acara-acara akbar ya. Misalnya mungkin situasinya ya di acara itu acara akbar baru datang. Tapi dengan acara-acara Prabowo Gibran ada yang sedikit juga begitu kan ya. Kalau acara-acara deklarasi ya spontanitas ya maka tidak mungkin dihadiri oleh Prabowo Gibran begitu kan. Prabowo Gibran hadir itu di acara-acara besar ya, misalnya panggung Jawa Timur dia baru hadir begitu kan ya. Terus kemudian di Jawa Tengah misalnya ya, kalau hanya di daerah mungkin hanya diwakilkan oleh TKN-TKN mereka. Tapi nampaknya kan cukup menjadi dominan juga. Kalau di daerah sudah sepi bagaimana dengan yang lain begitu kan ya. Itu yang poin-poin paling penting di situ begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat kan sudah cerdas untuk menentukan pilihan di situ begitu kan ya. Jadi kita lihat saja realitasnya di situ begitu. Jadi pertama kita lihat bahwa masyarakat dan lembaga survei itu benar apa yang disampaikan Pak JK begitu kan, bahwa lembaga-lembaga survei itu ya tentunya melihat dengan sebuah realitas di lapangan, bukan melihat dari apa yang didapatkan oleh informan itu begitu kan ya, atau responden itu begitu. Maka banyak muncul spekulasi di situ sehingga berita-berita itu menyebar kemana-mana begitu kan ya. Bahkan GBR Gemoy Prabowo di Surabaya sepi peminat, begini kata panitia ya. Panitia sudah bercerita bahwa acara-acara ini ya memang ya target itu adalah banyak, tapi yang datang kok 100. Mereka mengatakan ya agak susah sekarang cari masa itu karena satu sisi punya kesibukan masing-masing katanya begitu ya. Kesibukan masing-masing, terus kemudian membuat sebagian masyarakat bertanya-tanya juga termasuk wartawan, ini mau diliput kok agak sepi dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan ya ini dari pantauan lokasi dari gedung DBL Arena Surabaya berkapasitas mencapai sekitar 5.000 orang, itu hanya tampak ratusan orang yang hadir. Kata panitia ada berbarengan dengan acara-acara deklarasi yang ada di Sidoarjo. Ya benarkah seperti itu? Tapi nampaknya ya sudahlah ya. Jadi mereka berharap kepada rakyat masyarakat Surabaya begitu kan ya, berbondong-bondong hadir di situ katanya begitu. Tapi nampaknya dia memberikan statement panitianya ada yang mungkin ya kesibukan masing-masing, terus kemudian ada aktivitas lain-lain dan sebagainya begitu kan. Bahkan satu sisi ini sudah diinfokan, tapi nggak apa-apa kan, ini kan istilah mengadakan acara ini kan banyak sekali. Tadi juga yang hadir ada dari Bazar, UMKM, ada beberapa relawan yang hadir misalnya begitu kan dari Sidoarjo. Bahkan ya sementara itu Wakil Komandan TKN Fanta ya Hendy Sutiano mengatakan digelarnya GBR Gemoy tersebut ya untuk memberikan hiburan kepada pemilih pasti ya Prabowo Gibran di situ katanya begitu ya. Kalau hanya ingin menjadi hiburan dan sebagainya, tidak perlulah kita harus ruang-ruang seperti itu begitu kan ya. Di lapangan-lapangan biasa juga ya nggak apa-apa, tapi nampaknya kenapa masyarakat hari ini ya agak kecil di situ begitu kan. Jadi masyarakat mungkin melihat ya nggak ada transport misalnya, nggak ada uang dan sebagainya begitu, nggak ada uang makan dan sebagainya, hanya joget-joget situ, mungkin orang peminatnya agak kurang begitu. Coba kalau door prize-nya ya motor listrik ya, terus hadiahnya minyak goreng, pasti banyak yang hadir kok begitu kan ya. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.